Halo semuanya, balik lagi di Jejak Kelam. Bayangin kalian masuk ke tengah hutan luas yang dikira tanah suci. Tapi yang kalian temuin malah ratusan gundukan tanah misterius. Ini bukan film horor, tapi tragedi nyata di hutan Shakahola yang bikin geger seluruh dunia. Gimana bisa ratusan orang percaya sama satu orang sampai titik nadir? Semua berawal dari pria bernama Paul Tenge Mackenzie. Dulunya, dia cuma seorang sopir taksi biasa di pesisir Malindi. Tahun 2003, dia banting setir jadi pendeta dan dapat pengikut lewat karisma yang luar biasa. Dia ngaku dapat bisikan langsung dari langit. Ajarannya mulai aneh. Dia bilang dunia modern itu jahat. Sekolah, rumah sakit, sampai pemerintah dianggap pengaruh buruk. Mackenzie pinter banget. Dia bangun stasiun TV buat nyebarin propagandanya sampai ke pelosok. Orang-orang mulai terhipnotis. Tahun 2017, dia sebenarnya udah pernah ditangkap karena nyuruh anak-anak putus sekolah. Tapi entah gimana, dia dilepasin gitu aja. Karena ngerasa mulai diawasi, Mackenzie bikin gerakan taktis. Dia ngajak pengikutnya pindah ke tempat yang jauh dari peradaban, hutan Shakahola. Di lahan seluas 800 hektar itu, dia bangun negara fiktif. Ada wilayah yang dinamain Yudea, ada juga yang dinamain Bethlehem. Biar nggak ada yang bisa pulang, Mackenzie nyuruh pengikutnya bakar semua dokumen. KTP, akta lahir, semuanya lenyap. Mereka jadi orang hilang secara administratif. Nah loh, pas pandemi 2020 muncul, Mackenzie makin gila. Dia bilang virus dan vaksin itu tanda akhir zaman. Pengikutnya yang udah ketakutan makin percaya kalau Mackenzie adalah satu-satunya penyelamat mereka di tengah kiamat. Pertengahan 2022, perintah paling ekstrim turun. Mackenzie bilang mereka harus puasa sampai akhir hayat buat ketemu Sang Pencipta. Dan urutannya bikin hati nyesek. Anak-anak harus duluan, terus perempuan, baru terakhir laki-laki. Ada kelompok pengawas khusus yang tugasnya patroli. Kalau ada anak yang nangis minta makan, mereka bakal dibungkam secara paksa. Tapi di balik alasan spiritual itu ada motif ekonomi yang kotor banget. Para pengikut disuruh jual semua harta dan kasih uangnya ke Mackenzie. Mackenzie dan lingkaran dalamnya hidup enak, sementara pengikutnya nahan lapar di bawah terik matahari hutan. Rahasia gelap ini akhirnya bocor April 2023. Keluarga korban yang curiga lapor ke organisasi HAM dan maksa polisi buat gerak. Pas polisi masuk ke hutan, mereka nemuin belasan orang yang kondisinya udah parah banget, nyaris nggak tertolong. Tapi itu cuma permulaan. Pas tanah digali, barulah fakta mengerikan muncul. Ratusan gundukan tanah itu ternyata berisi korban. Hasil pemeriksaan medis bikin kaget. Banyak korban yang ternyata dapat perlakuan kasar secara fisik, bukan cuma karena lapar. Yang lebih gila lagi, banyak penyintas yang udah diselamatkan malah marah sama petugas. Mereka ngerasa ritual suci mereka diganggu. Tahun 2024, Mackenzie akhirnya duduk di kursi pesakitan. Dia didakwa atas kejahatan luar biasa yang gak masuk akal sehat. Satu persatu, saksi kunci mulai buka suara. Salah satunya, mantan penjaga hutan yang sadar kalau Mackenzie itu cuma halusinasi. Kasus ini juga ngebongkar kegagalan sistem. Ternyata, laporan intelijen soal aktivitas mencurigakan ini udah ada dari bertahun-tahun lalu. Sampai akhir 2025, proses identifikasi masih susah banget. Ratusan keluarga belum bisa bawa pulang kerabat mereka karena kendala DNA. Dan plot twist-nya ngeri banget. Pertengahan 2025, polisi nemuin titik baru di Kua Binzaro, 30 kilo dari Shakahola. Ternyata, meski di penjara, Mackenzie diduga masih bisa ngendaliin kaki tangannya buat nyari korban baru. Ngeri banget kan? Kasus Shakahola adalah tamparan keras buat kita semua. Ini bukti kalau manipulasi psikologis bisa ngalahin akal sehat. Ada beberapa ciri awal kalau sebuah kelompok mulai bahaya. Pertama, mereka ngerasa paling benar dan nganggap orang luar itu musuh. Kedua, isolasi.
Kalian disuruh putus hubungan sama keluarga atau teman lama. Ini cara mereka buat ngontrol pikiran kalian. Ketiga, dilarang bertanya. Kalau kalian kritis, kalian dibilang kurang iman atau berdosa. Ingat ya, spiritualitas yang sehat itu harusnya bikin hidup kita lebih baik, bukan malah bikin kita kehilangan segalanya. Keluarga dan pendidikan adalah benteng utama kita. Jangan gampang kemakan janji-janji instan dari orang yang gak jelas. Menurut kalian, apakah hukum kita udah cukup tanggap buat deteksi aliran kayak gini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe.